Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, buat sekarang saya pengen ngebahas tentang ya sebenarnya ini ada sekitar beberapa hari yang lalu. Yang pertama itu tentang hadirnya RTX 3050 ya. Buat di bulan ini nanti dia akan meluncur dengan harganya itu kurang lebih 249 dolar. Nah, ini kalau misal kita lihat di websitenya ya. Nah, ini kalau misal kita lihat di websitenya itu, ini udah diumumin bahwa harganya itu dimulai dari 4.300.000. Nah, di sini ditulis juga bahwa mereka akan hadir di 27 Januari. Kok gak ada tahunnya ya? Jangan-jangan tahun besok lagi. Oke, ya, intinya sih kalau misal kita lihat dari harga, ini kan 4.300.000 ya. Sangat murah untuk seri RTX gitu kan. Saya ini dari spesifikasinya juga dia apa ya, untuk RT core-nya itu generasinya kedua, terus tensor core-nya itu generasi ketiga. Nah, terus di sini mereka juga pakai multiprosesor streaming yang baru ya. Multiprosesor streaming ya, kita jelas bahwa ini diperuntukkan untuk streaming juga gitu kan. Untuk memorinya GDDR6, oke. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya bahwa RTX yang ini itu dia memakai ray tracing generasi yang kedua. Terus support juga dengan Nvidia DLSS. Oke, nah di sini tadi kan udah dijelasin bahwa dia itu pakai multiprosesor streaming yang baru karena dijelasin juga mereka dibuat untuk live streaming menggunakan encoder Nvidia. Kita tahu bahwa encoder Nvidia itu biasanya yang pakai kuda gitu kan dulu, atau sekarang masih sama gak sih? Oke, terus di sini juga masih sama karena dia diperuntukkan untuk streaming. Dia juga ada software ya untuk menyempurnakan menggunakan AI gitu kan untuk suara dan juga video. Itu ada di aplikasinya, itu namanya Nvidia Broadcast. Nah, ini yang saya belum tahu ini tentang percepatan proses kreativitas Anda dengan Nvidia Studio. Ini gak tahu maksudnya itu software baru untuk software editing dari Nvidia mungkin. Oke, nanti kita cari ya. Nah, dari segi performa, ini mereka kan coba apa istilahnya, dipakainya itu di Borderland dibandingkan dengan yang kelas harganya hampir sama di zaman waktu peluncurannya gitu kan. Nah, ini ada dibandingkan dengan GTX 1650 dan juga GTX 1050. Nah, perbandingan performanya itu cukup signifikan dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Ditambah lagi di sini mereka mempunyai RTX ya, karena ini ya seri RTX, ray tracingnya on gitu kan, bisa on gitu RTX-nya. Oke. Nah, terus mereka juga ada DLSS. DLSS tuh macam kayak multi sampling sebenarnya ya. Nah, ini kan kalau misal off, ini kalau misal on. Cukup masif kan ya, intinya kayak gitu. Terus nah, buat kalian yang nggak tahu ray tracing itu fungsinya buat apa, ini tuh ray tracing untuk istilahnya mengsimulasikan sifat dari cahaya atau pantulan dari cahaya gitu kan. Nah, ini di sebelah sini atau kiri gitu kan, ini tanpa RTX off, sedangkan yang kanan itu RTX on. Nah, jadi kalau misal lagi on dia, nah si airnya juga seperti cermin karena emang si ray tracing itu fungsinya untuk mengsimulasikan cahaya secara alami gitu kan.
kebanyakan lebih ke cahaya. Di sini kan dijelaskan dibuat untuk live streaming. Nah, untuk seri RTX itu waktu pertama diluncurkan juga mereka fokus di fungsi live streaming juga gitu kan. Jadi untuk encodernya sendiri ini masih sama menggunakan NVIDIA encoder atau NVENC. Nah, ini beda banget kalau misal kalian streaming menggunakan prosesor untuk encodernya ya, ataupun buat nah ini kan lewat prosesor nih yang software encoder, itu bakalan hasilnya beda dengan yang menggunakan NVIDIA encoder. Jadi lebih jelasnya sih sebenarnya kalau misal kalian lewat software encoder, biasanya itu di bitrate yang sama kualitasnya itu akan kurang lebih akan sangat berbeda gitu kan dibandingkan dengan kalau misal pakai encoder yang dari GPU. Nah, terus selanjutnya itu, nah ini studio rumah yang didukung AI. Buat kalian-kalian yang emang sering streaming atau broadcasting gitu kan, nah kalian bisa menggunakan AI yang tersedia di sini. Di sini AI-nya itu bisa memproses mikrofon, speaker, dan juga kamera. Jadi kalau misal contoh buat kamera itu ada background removal atau video noise removal itu ada juga. Jadi secara secara real time gitu kan, tanpa kalian harus setting-setting lagi di macam kayak aplikasi OBS dan sebagainya. Oke, untuk spesifikasinya yang di sini kita lihat bahwa CUDA core yang ada gitu kan, ini ada di 2560 CUDA core, dan boost clocknya 1,78, base clocknya 1,55. Konfigurasi memori standar, ini yang standarnya dia pakai GDDR6 8 GB. Nah, ini tadi udah dijelasin ray tracing core-nya generasi 2, tensor core 3, arsitektur Ampere ya. Ini support NVIDIA DLS, Reflex, Broadcast, PCI Express Gen 4, sizable bar. Apa ini? Oke, Ansel, NVIDIA Freestyle, Shadow Play, Highlight, G-Sync, Ready, Studio Driver, NVIDIA juga. Oke. Vulkan-nya ada VGA 4,6. Nah, ini kan encoder. Untuk encodernya mereka menggunakan generasi ke-7. Untuk decodernya generasi ke-5. Nah, kalian kalau misal agak bingung encoder dan decoder itu apa? Kalau misal encoder dia buat nge-streaming ke media lain ya, atau yang mengkode ulang ke media lain. Sedangkan kalau misal decoder dia membuka hasil encode dari media lain. Nah, resolusi maksimumnya itu 7680 x 4320. Oke. Dayanya itu 130 ya. Daya tambahan 1 PCIe 8 pin. Nah, yang agak disayangkan atau yang agak bingung itu nanti di sini kan udah jelas ditulisin bahwa harganya itu mulai dari 4.300.000-an. Tapi dari tapi dari spesifikasi yang udah kita lihat bahwa spesifikasinya itu cukup mumpuni, dan yang paling utama itu dia menggunakan RAM 8 GB otomatis. Nah, kalian kalau misal udah tahu mining itu buat sekarang ya, rata-rata menggunakan graphic card dengan VRAM lebih dari minimum 6 GB. Jadi dari 6 sampai lebih dari itu biasanya mereka dipakai buat mining, atau miner itu mengincar graphic card yang menggunakan VRAM 6 GB lebih gitu kan.
Nah, di sini otomatis nanti saat peluncuran pasti langsung diserbu oleh miner kemungkinan, dan harga nggak mungkin segini. Dan biasanya kalau misal baru-baru keluar kayak gini, anggaplah macam kayak RTX 3060, dia langsung ludes habis gak tahu kemana. Yang kita mulai ketemu lagi barangnya itu sekitar sekitar 2 bulanan mungkin ya, baru ada lagi harga, si barangnya dengan harga yang cukup naik. Gara-gara siapa? Gara-gara scalper ya, gara-gara scalper kayaknya. Oke, selanjutnya dari tadi kan kita udah ngomongin bahwa Nvidia mengeluarkan RTX 3050. Nah, beberapa hari selanjutnya si AMD ngeluarin juga, yaitu RX 6500 XT dengan harga yang agak lebih murah, sekitar $50 gitu kan, lebih murah dibanding RTX 3050. Nah, yang ini kan AMD Radeon RX 6500 XT graphic card. Di sini dijelasin bahwa RX 6500 itu mereka fokus utamanya gitu kan di RDNA 2. Apa ya, mereka fokusnya itu lebih ke buat performa gamingnya. Oke, nah ini spesifikasinya ya. Untuk compute unit dan ray accelerator ada 16. Nah, di sini berarti si RX 6500 XT ini dia sudah support ray tracing juga. Terus untuk bandwidthnya ini 305 GB per second. Nah, untuk RAM di sini hanya 4 GB. Otomatis bukan sasaran buat para miner, harusnya kayak gitu. Nah, ini kurang lebih performanya itu kalau misal dimainin di 1080p settingan height ya. Untuk di Resident Evil Village itu sampai dengan 108 fps, cukup tinggi gitu kan. Age of Empire 95 fps, Halo Infinite 78, Fortnite 104, Back 4 Blood 105, Call of Duty Vanguard 61, Farming Simulator 115, Apex Legend di max setting 91 fps. Cukup bagus. Nah, terus dia juga support AMD Fidelity FX Super Resolution. Otomatis kalau misal kalian pengen FPS yang lebih tinggi lagi, kalian bisa aktifin AMD Fidelity FX Super Resolution. Itu untuk tapi untuk beberapa game aja yang udah support ya. Oke, nah di sini untuk secara frekuensi ya, bus frekuensinya itu 2815 MHz. Nah, ini game frekuensinya 2600, ini lebih tinggi dibanding dengan RTX 3050 yang tadi. Oke, ininya oke. Nah, stream prosesornya 1024, tekstur unit 64. Nah, untuk dayanya itu memerlukan 107 watt, jadi lebih irit daya dibanding yang tadi Nvidia. Nah, di sini dia ada Infinity Sesi 16 MB. Ini otomatis nanti akan menaikkan bandwidth dari memori si GPU ini gitu kan, yang ujung-ujungnya akan memberikan performa yang lebih, harusnya kayak gitu. Ini efeknya nanti kalau misal kalian menggunakan atau bermain di game-game yang teksturnya itu cukup besar atau cukup banyak, ya itu sangat berpengaruh. Nah, makanya di sini kita temukan bahwa memori bandwidthnya itu sampai dengan 144 GB per second. Nah, di sini yang jadi perbedaan jauh dengan seri dari Nvidia RTX 3050 itu kita lihat di bagian support rendering ini ya. Nah, di sini kan ada 4K H264 encode, no.
H265 HEVC encode no, AV1 decode no. Oke, di sini buat kalian-kalian yang emang berniat buat jadi konten kreator gitu kan, kalian nggak bisa menggunakan graphic card ini, nanti akan apa ya, gak bakalan puas gitu kan, soalnya dia gak support dengan H264 encode ataupun H265 encode. Otomatis kalau misal anggaplah kalian untuk apa rekam gameplay kalian aja mungkin nggak bisa kalau misal di encode-nya lewat graphic card ini gitu kan, karena emang gak support. Ya itu sih negatifnya gitu kan. Oke, sisanya oke, di sini dia rilis nanti tanggal 19, jadi agak lebih cepat dibandingkan dengan Nvidia RTX 3050 ya, yang ini tanggal 27 Januari. Oh, tapi ini kan di Indonesia ya bahasanya ya. Ini gak tahu nanti bakalan sama apa enggak. Oke, jadi singkatnya gini. Untuk dua graphic card ini sebenarnya sih dari apa ya, perilisan graphic card dari tahun kemarin nggak terlalu merasa bahwa ini apa ya, menyenangkan gitu, enggak. Soalnya rata-rata nggak semua orang bisa menikmati dengan yang mereka bilang gitu kan, gara-gara ya scalper itu. Nah, di sini yang agak menarik sebenarnya sih dari Nvidia ya, yaitu RTX 3050 dengan harga ya, kalau misal harga segitu ya kalian ambil. Karena ya dari segi fitur-fiturnya, itu fitur RTX-nya itu cukup mumpuni, dimulai dari kalau terutama buat kalian yang pengen jadi streamer gitu kan, ataupun kalian mungkin untuk keperluan Zoom, bukan Zoom maksudnya, apa ya, video conference, itu cukup baik karena ya dia bisa memproses hal-hal seperti itu, terutama dari AI yang ada di sana gitu kan. Nah, yang ini, jadi AI Nvidia Broadcast-nya itu ini sangat membantu banget buat kalian yang emang sering presentasi ataupun ya live streaming lah kayak gitu kan di depan kamera. Jadi kalian nggak perlu apa ya, spend terlalu banyak peralatan lain gitu kan untuk bisa apa melakukan atau mendapatkan kualitas yang cukup bagus. Oke, jadi dengan aplikasi Nvidia Broadcast ini ya kalian lebih apa ya, mempunyai power lah untuk kalian menggunakannya sebagai media atau penunjang buat kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang memang memerlukan studio seperti ini gitu kan. Mulai dari efek-efek yang nanti kalian gunakan di kamera atau webcam, terus untuk mikrofon juga itu berpengaruh, speaker juga berpengaruh. Terus kalau misal kalian mau live streaming, dia bisa karena encodernya itu support gitu kan. Nah, di sini kan dijelasin bahwa mereka ini support buat live stream gitu kan, karena ya ada encodernya itu, yaitu Nvidia encoder atau NVENC. Nah, sedangkan untuk RX 6500 XT dari segi performa sebenarnya ada kenaikan, tapi ya itu minusnya itu karena encodernya mereka hilangin anehnya gitu kan. Nah, saya cek-cek juga ini di situs lain gitu kan tentang performanya. Nah, si 6500 XT ini dibandingin dengan RX 570, dan perbandingannya ini ada kenaikan kan, Back 4 Blood 24. Oke lah, ini kenaikan yang cukup signifikan gitu kan. Untuk buat kalian yang pengen cuman main-main aja is oke. Cuman untuk kalian yang sorry nih, misal bukan streamer atau ini ya, kalian konten kreator lah,
Nah, kalian kalau misal edit video itu kalian butuh encoder. Kalau misal tanpa encoder, otomatis saat kalian rendering itu akan memakan waktu lama karena diproses oleh CPU saja, bukan dibantu dengan graphic card yang biasanya itu apa ya, perbandingan kecepatannya itu sangat jauh. Cuman kelebihan dari RX 6500 XT ini yaitu kemungkinan stoknya gak bakalan langka karena ya dia pakai RAM cuma 4 GB gitu kan. Otomatis bukan sih, akan tidak terlalu menarik buat para miner. Oke, mungkin segitu aja yang ingin saya sampaikan buat sekarang. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan apakah graphic card ini akan menjadi penyelamat buat kita yang merasa yang lagi pengen ngerakit PC gitu kan, tapi ternyata ya dari segi harga dirasa kurang layak. Ya, kita lihat aja. Oke, buat kalian yang pengen membeli merchandise dari ALT, kalian bisa cek di Tokopedia ataupun Shopee dari ALT. Untuk link bisa kalian cek di deskripsi. Terus buat kalian yang pengen diskusi dengan ALT dan member-member lainnya gitu kan, kalian bisa gabung aja di Discord ALT. Jadi kalau misal kalian punya pertanyaan tentang rakitan PC, atau kalian ada error waktu rakit PC, atau tentang software, kalian bisa tanyain di grup itu. Karena kalau misal di komentar ya takutnya tenggelam gitu kan yang pertanyaannya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Kang Mehmet pamit, bye.